Hari ini adalah topik yang terakhir dari apologetika, yaitu adalah bagaimana lingkungan membentuk pikiran kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah melahirkan kami kembali ke dalam kerajaan kuasa-Mu dengan darah-Mu yang mahal. Tuhan Yesus, kami ingin tetap beriman kepadamu sampai kesudahan. Karena itu berikanlah hati kami hatimu agar kami dapat mengasihi Engkau. Berikanlah kami tanganmu agar kami dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Engkau. Dan berikanlah kami lingkungan yang baik Tuhan Yesus agar kami bisa bersatu padu untuk saling menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, segala yang Engkau telah berikan kepada kami adalah cukup. Karena itu Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari percobaan dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita sudah belajar hati membentuk pikiran. Kedua, apa yang kita lakukan membentuk pikiran kita. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu lingkungan kita membentuk pikiran kita. Oke? Saudara, saya akan mulai. Saudara, kita percaya tidak selalu merupakan sesuatu yang kita dapat kendalikan secara langsung. Saya tidak bisa begitu saja memutuskan apakah akan mempercayai sesuatu atau tidak. Jika saya melihatnya benar, saya tidak bisa tidak mempercayainya. Jika menurut saya hal itu tidak benar, maka saya tidak dapat memaksakan diri untuk mempercayainya. Percaya bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan berdasarkan perintah, kecuali orang itu pura-pura percaya. Percaya adalah sesuatu yang terjadi begitu saja pada kita. Apakah itu benar? Tidak terlalu juga, saudara. Ada yang lebih dari itu. Meskipun percaya bukan sekedar sesuatu yang bisa Anda lakukan sendiri, ada hal-hal tertentu yang membentuk pikiran Anda dan membuat Anda cenderung mempercayai atau mengurangi kemungkinan mempercayai sesuatu. Dan pilihan Anda sehubungan dengan para pembentuk pikiran ini akan mempengaruhi apa yang Anda anggap dapat dipercaya atau tidak. Kemungkinan kita juga mempercayai sesuatu tidak hanya bergantung pada gagasan itu sendiri, tetapi juga bagaimana pikiran kita dibentuk. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita percayai yang sebenarnya benar dan penting, namun ada hal itu menurut kita salah karena pikiran kita telah salah dibentuk sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat melihat kebenarannya. Namun jika kita dapat memahami beberapa hal yang membentuk pikiran kita, hati, tindakan, dan lingkungan, dan jika kita dapat membuat beberapa perubahan sehubungan dengan hal-hal yang membentuk pikiran ini, kita mungkin sudah berada di jalan yang benar, di jalur menuju kemampuan untuk mempercayai apa yang seharusnya kita yakini dan mendapat pemahaman lebih baik. Jadi bukan asal percaya saja, ya. Pemahaman yang akurat tentang realitas. Saudara, dalam pengajaran ini kita akan melihat bagaimana lingkungan sosial membentuk pikiran Anda. Di pengajaran sebelumnya kita telah membahas bagaimana tindakan Anda membentuk pikiran Anda dan bagaimana hati Anda membentuk pikiran Anda. Saudara, lingkungan kita saling mempengaruhi. Kita Zoom meeting ini kita juga saling mempengaruhi. Jadi kalau kita ibadah di gereja kita juga saling mempengaruhi. Teman jalan-jalan kita juga saling mempengaruhi. Lingkungan sekitar Anda dan orang-orang yang bersama Anda memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir Anda. Gadis kecil yang akan bermain dengan jenis boneka tertentu itu karena temannya melakukannya. Mereka melihat temannya melakukannya, jadi mereka menginginkan boneka yang sama. Ketika gadis kecil tumbuh menjadi remaja, mereka percaya bahwa ada beberapa hal yang sedang tren dan ada hal yang sudah ketinggalan zaman. Ya, pengaruh lingkungan, saudara. Bagaimana mereka menentukan hal itu? Yaitu melalui apa yang dilakukan orang lain. Sangat sedikit yang menciptakan gaya sendiri, yang menciptakan style sendiri. Pikiran mereka tentang apa yang bergaya dan apa yang terlihat bagus pada diri mereka dibentuk oleh masyarakat di mana mereka berada dan oleh lingkaran teman-teman mereka. Jika Anda laki-laki atau perempuan yang bersekolah dan Anda melihat merek pakaian yang salah, kuno itu, atau jenis sepatu yang salah,
mungkin itu menjadi masalah serius. Orang akan mengira ada yang salah pada diri Anda jika gaya Anda tidak cocok, saudara. Lingkungan sosial kita mempengaruhi lebih dari sekedar selera gaya kita. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang cocok dengan kita, mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran dan arah hidup kita. Oke? Amsal 13 ayat 20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Saat Anda bergaul dengan orang bijak, kemungkinan besar Anda akan menjadi lebih bijak. Jika sahabat Anda bodoh, kemungkinan besar Anda juga akan menjadi bodoh. Anda tumbuh dalam kebijaksanaan di tengah kelompok tertentu. Kecerdasan Anda akan menyusut di tengah kerumunan yang berbeda. Jika Anda bergaul dengan orang-orang bodoh, kemungkinan besar Anda akan mempercayai hal yang bodoh. Orang lain tidak hanya memberikan pengaruh pada Anda, kamu juga mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Jadi Amsal 12 ayat 26, orang benar mendapati tempat penggembalanya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Saudara, yang pertama adalah pengaruh dari orang tua. Saya dapat memberikan lebih banyak contoh dari kitab-kitab Amsal, namun ini cukup untuk menunjukkan dampak persahabatan dan seberapa kuat kita mempengaruhi kepercayaan dan pilihan satu sama lain. Berbagai orang dalam lingkungan sosial kita membentuk cara berpikir kita. Pembentuk pikiran kita yang pertama dan seringkali yang paling kuat adalah anggota keluarga kita, terutama orang tua kita. Ya, kitab Amsal berulang kali berbicara tentang pengaruh baik orang tua. Berikut adalah contohnya. Amsal 1 ayat 8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 6 ayat 20, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 23 ayat 24, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Itu adalah bagian dari bagaimana lingkungan sosial membentuk Anda, yaitu keluarga. Anda mengetahui bahwa orang tua Anda senang dengan hal-hal tertentu dan kecewa dengan hal-hal yang lain. Anda ingin mereka senang dengan Anda, jadi lakukanlah hal-hal yang mereka sukai. Orang tua yang baik, teladan mereka, dan pengajaran mereka sangat mempengaruhi pikiran anak-anak mereka dan alasan mereka mempercayainya. Terkadang dianggap tidak masuk akal untuk mempercayai sesuatu hanya karena Anda mempelajari dari orang tua. Tetapi Tuhan memberi kita orang tua karena suatu alasan. Karena banyak hal penting yang kita pelajari dalam hidup datang kepada kita melalui ibu dan ayah kita. Ketika seorang ayah mengumpulkan keluarganya setiap hari dan membaca firman Tuhan bersama mereka, hal ini akan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap anak-anaknya, istrinya, bahkan dirinya sendiri. Tuhan bermaksud begini, Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaling, dan apabila engkau bangun. Jadi pengaruhnya besar sekali. Tuhan merancang keluarga menjadi lingkungan sosial bagi orang tua untuk membentuk pikiran dan perilaku anak. Jika kita tumbuh dalam keluarga yang saleh dan orang tua yang saleh yang mengajarkan kita jalan Tuhan dan kebenarannya, kita akan lebih mungkin mempercayai hal-hal tersebut dibandingkan jika kita tumbuh dalam keluarga yang secara aktif memusuhi iman Kristen. Ya kan? Pengaruh orang tua bisa bermanfaat, namun bisa juga merugikan. Ada yang namanya pengaruh orang tua yang buruk. Alkitab dengan jelas mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Dalam lingkungan di mana ayah dan ibu baik, berikanlah perhatian penuh dan belajarlah dari mereka. Namun Alkitab juga dengan jelas memberikan peringatan terhadap iman palsu dan perilaku buruk yang mungkin timbul karena pengaruh orang tua dan kesalahan generasi sebelumnya. Nah, jadi saudara, kalau kita salah, kemungkinan anak-anak kita yang kita ajarkan juga salah. Karena itu, Anda penting sekali untuk mempelajari firman yang benar agar Anda dapat mentransfernya kepada anak Anda dengan benar. Anda salah, anak Anda salah, dan semuanya akan salah.
Karena itu, Yeskiel 20 ayat 18, janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Jadi jika kamu besar dalam keluarga yang menganut agama palsu, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menolak pengaruh buruk orang tuamu. Tuhan berkata, jangan seperti nenek moyangmu, mereka tidak mendengar dan tidak memperhatikan aku. Saudara, Stefanus, seorang martir Kristen pertama, memperingatkan orang-orang yang akan melemparinya batu. Kamu selalu menolak Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian pula kamu. Kisah Para Rasul 7:51. Meski orang tua biasanya punya pengaruh kuat terhadap anak, bukan berarti ayah dan ibu otomatis benar. Terkadang orang perlu diselamatkan dari masa kecilnya. Rasul Petrus menulis, 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan yang barang yang fana, bukan juga dengan perak dan emas. Bagaimanapun, baik dampak baik atau dampak buruk, tidak dapat disangkal bahwa keluarga adalah elemen penting dalam bagaimana lingkungan sosial membentuk pikiran Anda. Kita perlu menyadari bagaimana orang tua, kakek nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan anggota keluarga lainnya mempengaruhi pikiran kita, baik atau buruk, dan kita juga waspada terhadap dampak yang kita timbulkan terhadap pikiran keluarga kita. Jadi kita tidak boleh bilang, anak saya nanti udah gede, biarin aja dia mau percaya imannya kepada iman Kristen atau iman salah. Tuhan Yesus suruh kita bentuk pikiran mereka di dalam jalannya Tuhan Yesus. Aspek lain dari keluarga tentu saja adalah pasangan, saudara. Yang kedua, pengaruh dari pasangan hidup. Jadi yang baru mau menikah, ya, ini penting bagaimana pasangan itu saling mempengaruhi pikiran satu sama lain. Aspek lain dari pengaruh keluarga tentu saja adalah orang yang Anda nikahi. Pasangan Anda mempunyai pengaruh besar terhadap cara berpikir Anda. Setelah berapa saat pikiran Anda bisa berubah karena pengaruh pasangan Anda. Amsal berbicara tentang pengaruh istri yang hebat, juga pengaruh istri yang buruk, dan pengaruh dari istri yang tidak begitu besar. Ya, contohnya Amsal 31 ayat 10 sampai 11. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Amsal 31 ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah, saudara, jadi istri mempunyai pengaruh terhadap suami nggak? Besar sekali, saudara. Ya, ada cerita lama tentang seorang wanita yang punya pacar di sekolah, tapi dia tidak menikah dengannya. Akhirnya dia menikah dengan pria lain dari sekolahnya. Bertahun-tahun kemudian ada reuni kelas. Saat ini suami wanita tersebut yang dinikahi menjadi senator yang kaya raya. Jadi bekas pacarnya itu menjadi tidak berarti apa-apa. Sejak bertemu dengan pria tersebut, reuni tersebut, suami wanita tersebut berkata kepadanya, tidakkah kamu senang kamu menikah denganku? Dia sombong, dia senator. Saya ternyata seorang senator. Istrinya berkata, jika saya menikah dengan dia, dia yang akan menjadi senator. Nah, gitu. Tapi ini adalah sebuah cerita, saudara. Namun dalam Amsal 31 kita melihat seorang istri yang baik hati, yang suaminya dikenal di pintu gerbang dan duduk di antara tua-tua negeri. Dia pria yang penting, dan alasan utama mengapa dia menjadi pria seperti itu karena dia memiliki istri yang sangat baik. Dia membuka mulutnya dengan kebijaksanaan. Dia membantu suaminya untuk mempercayai banyak hal bijak dan penting jadi penasehatnya. Dan dia tidak melakukan ini, ingat baik-baik saudara, dengan mengomel, saudara. Ngomel itu enggak memberikan pengaruh yang baik, walaupun benar atau salah, terlepas dari itu. Ya. Amsal memperingatkan agar tidak mengomel, saudara. Namun dia memiliki kebijaksanaan dalam mulutnya dan dalam hidupnya, dan hal itu akan menular pada suaminya. Seorang laki-laki akan dibentuk oleh istrinya, dan seorang istri akan dibentuk oleh suaminya. Itu sebabnya memilih pasangan adalah sebuah keputusan yang penting. Dalam memilih pasangan, Anda mungkin memilih cara berpikir yang benar-benar baru.
pandangan dunia yang benar-benar baru. Pikiran orang lain itu akan menular kepada Anda. Pilihlah dengan bijak karena ada yang namanya pengaruh buruk pasangan. Amsal mengatakan, Amsal 12 ayat 4, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Amsal 21 ayat 19, ini saya suka sekali, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Oke? Amsal memperingatkan bukan hanya tentang istri yang negatif, tetapi juga tentang wanita yang bukan istri yang berusaha mendapatkan Anda. Nah, ini bahaya juga saudara. Ini harus dihindari. Amsal 5 ayat 20, hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Amsal 6 ayat 32, siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Saudara, jelas sekarang saya telah membuktikan dan pasangan atau kekasih Anda dapat memberikan pengaruh negatif terhadap pikiran Anda. Ingat sekarang ada orang yang provokasi pacarnya bunuh orang, malah dia mendapatkan dirinya masuk dalam hukum saudara. Ya kan? Yang provokasi suaminya akhirnya menembak orang. Ada juga kan di kejadian nyata. Seringkali seorang mengira dirinya beriman kepada Yesus berpasangan dengan lawan jenis yang tidak beriman dan akhirnya kehilangan iman. Contohnya Salomo. Orang berhikmat, orang yang paling berhikmat yang bodoh. Ya. Kenapa? Karena istri-istrinya yang 700 dari asing dan menarik dia menjauhi Tuhan dan menyembah berhala-berhala mereka. Jadi saudara, ketika iman Anda tidak terlalu kuat, kalau Anda punya iman dan Anda menikah dengan seorang yang tak acuh atau memusuhi iman Anda, hal ini bisa berdampak buruk pada pikiran Anda. Jadi jelas ya saudara? Oke. Ini bukan berarti Anda diperkenalkan dengan bukti baru atau diyakinkan argumen logis. Ini hanya sekedar bersama dengan orang tak beriman terus-menerus sampai ketidakpercayaan itu menular pada Anda. Satu-satunya cara jika Anda udah keburu untuk menikah dengan orang itu, Anda harus didik dia di dalam firman Tuhan. Ya, ingatlah, Anda bukanlah sekedar mesin berpikir dengan pikiran yang murni didasarkan pada bukti dan logika. Anda adalah manusia perlu lingkungan, dan manusia yang tinggal bersama Anda akan membentuk pikiran Anda. Anda tidak tiba-tiba terbangun suatu hari dan memutuskan untuk mempercayai sesuatu. Anda mendapati diri Anda mempercayainya karena keluarga tempat Anda dibesarkan atau karena orang yang Anda nikahi. Saudara, lingkungan membentuk pikiran Anda. Oke, sekarang pengaruh teman, mentalitas geng. Keluarga bukan satu-satunya pengaruh. Teman dan sahabat kita mempengaruhi pikiran kita. Baik dapat dalam kelompok teman baik atau dalam geng jalanan. Geng bukan sesuatu yang baru. Anak-anak muda tangguh yang berlari bersama dan memukuli orang lain mendapatkan rasa memiliki daripada sesama penjahat. 3000 tahun yang lalu, Amsal memperingatkan terhadap adanya geng. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kita, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Amsal 1 ayat 15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Saudara, teman yang buruk bisa membuat Anda melakukan hal yang buruk dan bisa membuat pikiran Anda salah. Karena itu saudara, Amsal 14 ayat 7, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Dan dekatlah dengan orang yang berhikmat karena engkau akan menjadi seperti dia hikmatnya gitu. Jadi jangan bergaul dengan seseorang yang Anda tahu akan berdampak buruk pada pikiran Anda. Dan janganlah bergaul dengan orang-orang yang akan memberikan pengaruh buruk pada perilaku Anda. Saudara, oleh sebab itu di sini saya nggak bisa bahasa Sunda karena saya tidak bergaul sama mereka, saudara. Nah,
Amsal 23:20, janganlah engkau ada di antara peminum anggur atau pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Jika Anda berada di antara pemabuk, kemungkinan besar Anda akan menjadi pemabuk. Di zaman kita, kekuatan persahabatan melampaui keluarga. Kadang-kadang teman duluan dibanding keluarga. Persahabatan dan bahkan di dunia geng dan teman minum. Teknologi membuat kita lebih terhubung dengan teman dibandingkan sebelumnya. Pengaruh teman selalu signifikan, namun saat ini kemampuan untuk terhubung dengan orang lain lebih besar daripada sebelumnya. Kita ada smartphone, ya. Anda tidak hanya terhubung saat bersama mereka, tetapi Anda juga bisa berada di kamar Anda sendiri saat di rumah dan tetap terhubung dengan banyak orang. Mau terhubung saudara, terhubung dengan pendalaman Alkitab, itu adalah pengaruh baik, ya. Dengan komputer, ponsel pintar, Facebook, TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya, anak-anak selalu terhubung dengan anak-anak lain. Demikian juga kita akan terhubung dengan sesama di dalam pendalaman Alkitab. Itu benar saudara. Bahkan ketika mereka berada di rumah, mereka tidak benar-benar berada di rumah. Mereka pikirannya itu bersama teman-temannya secara elektronik. Saat mereka sedang dalam perjalanan dengan beberapa teman, mereka mungkin mengirim pesan ke teman lain. Ada lebih banyak cara untuk saling terhubung dibandingkan sebelumnya sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa hal-hal ini buruk. Saya hanya ingin mengatakan bahwa teknologi baru telah menjadikan kekuatan persahabatan lebih kuat dari sebelumnya dalam membentuk cara kita berpikir dan apa yang kita yakini. Saudara, lingkungan membentuk pikiran. Jadi udah 3 ya. Orang tua, pasangan, dan teman. Nah saudara, selain mereka, ada yang namanya struktur masuk akal, yaitu plausibility structure, adalah struktur yang masuk akal yang akan mempengaruhi pikiran Anda. Seperti gereja, pemerintah, sekolah, organisasi masyarakat. Nah, itu adalah struktur-struktur yang nyata yang akan mempengaruhi pikiran kita. Ya. Peter Beger, seorang pakar sosiologi termuka, berbicara tentang struktur yang masuk akal. Apa yang dimaksud dengan struktur masuk akal? Adalah suatu sistem di mana makna menjadi masuk akal dalam lingkungan sosial tersebut. Ikatan relasional, institusi, dan tradisi suatu kelompok mensosialisasikan anggota-anggota baru sehingga ada hal yang tampak jelas. Oh, ini begitu harusnya ya. Dan hal-hal lain tampak konyol. Saat Anda berada dalam struktur sosial tertentu yang masuk akal, ada beberapa hal yang tampak jelas. Mereka tampak begitu jelas sehingga Anda tidak perlu mempertanyakannya atau bahkan terlalu memikirkannya. Udah jadi bagian dari kita. Pikiran kita sudah terbentuk. Hal-hal lain itu akan tampak konyol. Mereka tampak konyol sehingga Anda juga akan mengabainya tanpa berpikir 2 kali. Banyak dari lingkungan kita yang masuk akal karena struktur kita yang masuk akal. Lingkungan sosial kita membuat beberapa hal tampak jelas dan hal lainnya tampak konyol. Nah, saudara, satu struktur masuk akal adalah sekolah. Sekolah adalah institusi utama dalam struktur masuk akal di Eropa, Amerika, dan Asia, dan masyarakat lainnya. Meskipun banyak sekolah didirikan untuk mengajarkan kebenaran Kristen, sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah saat ini, yang di sana saudara di Eropa, tidak dirancang untuk mengajarkan agama Kristen sebagai kebenaran. Jika agama Kristen disebut-sebut, maka ia digambarkan hanya sebagai salah satu pendapat agama di antara pendapat agama lainnya. Tetapi teori evolusi Darwin diajarkan sebagai kebenaran, sedangkan doktrin penciptaan Kristen diajarkan sebagai opini keagamaan. Yaitu karena kesombongan manusia ya. Hal ini tercermin dalam cara sekolah Kristen beroperasi saat ini. Kita perlu memahami bahwa struktur yang masuk akal ini membentuk cara anak-anak berpikir. Selain di sekolah, buku juga merupakan bagian keseluruhan struktur yang masuk akal. Begitu juga media lain yang digunakan anak-anak. Buku teks yang kita baca di sekolah serta buku yang kita baca untuk bersenang-senang adalah alat untuk menyebarkan asumsi-asumsi masyarakat tertentu. Ya saudara baca buku juga hati-hati, jangan sembarangan ya. Nah, struktur masuk akal lainnya adalah pemerintah. Pemerintah itu membentuk pikiran kita. Pemerintah adalah bagian utama dari masyarakat modern. Ini adalah bagian besar dari struktur yang masuk akal. Pemerintah mendukung beberapa pikiran dan mengecilkan pikiran lainnya. Yang penting ini, yang ini enggak, tergantung pemerintah. Pemerintahlah yang mengarahkan sekolah-sekolah untuk mengajarkan agama Kristen sebagai opini belaka dan banyak gagasan
Kristen sebagai fakta. Bahkan ada negara yang agama Kristen nggak boleh ada di sekolah. Itu pemerintah yang bentuk. Ya, meningkatnya peran pemerintah ditambah prinsip pemisahan antara gereja dan negara, berarti pemerintah telah mengambil alih lebih banyak bidang kehidupan, sementara orang-orang beriman dan berpikiran mereka terpaksa semakin terpinggirkan. Bagaimana pemerintah mempengaruhi pikiran Anda? Tidak selalu dengan memaksakan pikiran tertentu. Lagi pula sangat sulit untuk mempercayai hal-hal yang hanya berdasarkan perintah. Meskipun tidak memaksakan pikiran pada masyarakat secara langsung, pemerintah secara tidak langsung membentuk pikiran dengan melembagakan hal-hal tertentu. Misalnya ketika pemerintah pertama kali mengesahkan undang-undang baru atau membuat keputusan pengadilan baru, hal tersebut mungkin akan menjadi sangat kontroversial pada saat ini. Ya, misalnya batasan usia orang yang cuti bagaimana gini-gini, mungkin sekarang ini diributin, ya. Mungkin akan terjadi banyak perdebatan dan perbedaan pendapat. Tetapi beberapa orang percaya itu ide yang bagus dan yang lain percaya itu ide yang buruk. Namun ketika pemerintah itu memutuskan suatu permasalahan dan memaksakan cara baru dalam melakukan sesuatu, biasanya hanya membutuhkan waktu saja, beberapa dekade, sehingga hal itu telah menjadi kenyataan. Dan hampir semua orang yang sebelumnya menganggap hal itu sebagai kontroversi telah menganggap sebagai hal yang biasa. Misalnya, sebagian besar masyarakat barat menganggap sekolah negeri adalah tempat yang tepat bagi anak-anak mereka untuk belajar dan bersosialisasi. Yaitu dibentuk pemerintah. Saat ini hal tersebut dianggap biasa, namun tidak seperti itu selalu. Ketika ide ini pertama kali muncul, pendidikan yang dikendalikan pemerintah merupakan hal yang kontroversial, namun sekarang udah dianggap hal yang biasa. Itu contohnya. Ada pemerintah yang menjadikan iman Kristen ilegal, ya, di North Korea, ya, China. Selama berabad-abad banyak orang Kristen dibunuh atas perintah pemerintah. Saat ini masih ada negara-negara yang melarang memiliki Alkitab dan Anda akan dibunuh jika masuk Kristen. Ya. Dalam masyarakat di mana kepercayaan anti-Kristen dilembagakan oleh pemerintah, banyak warga negara yang menganggap bahwa agama Kristen itu salah dan ideologi negara mereka sendirilah yang benar. Masih ada beberapa orang di masyarakat tersebut yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Namun bukan karena hal itu tampak normal dan wajar bagi seluruh masyarakat untuk mempercayainya. Pemerintah mempunyai peran yang kuat dalam keseluruhan struktur masyarakat yang masuk akal. Media masuk akal lagi adalah media, saudara. Sekarang banyak ya, film, YouTube, media sosial, ya. Mungkin ada yang lebih berpengaruh daripada pemerintah dalam pemikiran kita adalah media. Film, YouTube, TV, Instagram, ya semuanya. Masuk akal dibentuk oleh apa yang menangkap imajinasi kita. Cerita yang kita peroleh dari para seniman, pendongeng, film dan program TV yang mencapai pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai suatu masyarakat dan akan membentuk masyarakat tersebut menjadi lebih baik atau lebih buruk. Jadi kalau di dalam TV itu banyak settingan, kita akan terbiasa dengan settingan, saudara. Di TV itu lebih banyak drama, kita akan jadi membentuk pikiran kita drama itu adalah sesuatu yang wajar. Ya. Jika kita menonton film demi film yang semua tokoh utamanya percaya dan berperilaku sama kita, lambat laun kita akan menyerap anggapan bahwa semua orang cantik melakukan dan pikir seperti itu. Jika kita menonton acara TV yang menampilkan sepasang kekasih yang belum menikah terus-menerus tidur bersama, kita akan menyerap anggapan bahwa seks di luar nikah adalah aktivitas yang normal dan sehat. Bahwa siapapun yang berpendapat sebaliknya adalah hal yang konyol. Dalam hal persepsi terhadap agama, media dapat mempunyai dampak yang sangat kuat. Wah, saudara, sekarang banyak, tanyalah Bro Eko, tanyalah Bro Kelvin, itu banyak pengajaran palsu di Alkitab. Karena itu saya juga mempunyai semangat ya untuk mempost sesuatu yang benar di dalam YouTube gitu loh ya. Itu adalah kita orang punya goal gitu loh. Karena kita tahu itu mempengaruhi orang lain. Sekolah, buku, pemerintah, media, organisasi masyarakat juga memiliki pengaruh besar terhadap cara kita berpikir. Hal-hal tersebut merupakan elemen dari lingkungan sosial kita. Cara masyarakat kita menyampaikan asumsi-asumsinya yang telah dilembagakan kepada masyarakat. Jadi keluarga, orang tua, pasangan, teman,
struktur masuk akal, yaitu pemerintah, sekolah, buku, gereja, dan organisasi masyarakat termasuk, saudara. Nah, Anda itu berada di dunia mana? Anda itu lingkungannya apa? Tanyakan pada diri Anda, apa yang membentuk pikiran saya? Mengapa saya berpikir seperti itu? Mengapa saya menerima beberapa hal sebagai sesuatu yang sudah jelas dan pasti? Mengapa saya menolak hal-hal lain sebagai hal yang konyol? Banyak hal bergantung pada dunia tempat Anda berada. Karena itu di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika Alkitab berbicara tentang dunia, yang dimaksud bukan hanya tentang planet bumi. Kita semua hidup di bumi, tidak apa-apa berada di bumi dan menikmati segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di bumi. Ketika kitab suci berbicara tentang dunia, yang dimaksud adalah suatu sistem dunia. Sebuah konteks sosial yang bertentangan dengan Allah. Jadi jika Anda tenggelam dalam struktur dunia yang mengabaikan Tuhan, Anda harus berhenti menyesuaikan diri. Anda harus berhenti melakukannya tanpa berpikir panjang. Orang dunia apa? Ada uang, orang itu berkuasa, ya kan? Siapa yang punya kuasa dia akan menindas yang tidak itu. Alkitab berulang kali memperingatkan terhadap dunia, janganlah mengasihi dunia dan apapun yang ada di dunia ini. Nanti saya akan bahas di kitab 1 Yohanes, saudara. Mereka berasal dari dunia, oleh karena itu mereka berbicara dari dunia dan dunia mendengarkan mereka. Kita berasal dari Tuhan Yesus. Siapapun yang mengenal Allah mendengarkan kita, yaitu mendengarkan para rasul, yaitu Alkitab. Dalam ayat ini kita mengacu pada para rasul Yesus Kristus. Banyak hal bergantung pada dunia tempat Anda berada. Dalam suatu lingkungan sosial, kita adalah dunianya, dan apapun yang dunia sekitar kita katakan kepada kita. Namun ada lingkungan sosial lain di mana kita adalah komunitas Kristen, komunitas para rasul yang membentuk itu, dan mereka yang percaya kebenaran Yesus Kristus. Contohnya kita di dalam pendalaman Alkitab, saudara. Itu adalah lingkungan sosial juga. Jika Anda berasal dari satu dunia, Anda berbicara dalam satu cara dan satu percaya, dan Anda percaya dalam satu cara. Namun jika Anda berasal dari dunia sosial lainnya, dunia umat Tuhan, maka Anda akan berbicara percaya dengan cara yang sangat berbeda. Anda akan dibilang aneh, saudara. Kok begitu ya orangnya? Nah, gitu loh. Udah pasti. Anda perlu mengenali realistis struktur yang masuk akal Anda dan perbedaan di antara keduanya. Suatu sistem makna menjadi masuk akal dalam lingkungan sosial tertentu. Ikatan relasional institusi dan tradisi suatu kelompok mensosialisasikan anggota-anggota baru sehingga beberapa hal tampak jelas dan hal-hal lain tampak konyol. Misalnya saya sedang masuk dalam satu ormas. Yang saya lakukan itu saya tidak boleh menerima curhatan mereka. Bukan curhatan, saya tidak boleh curhat kepada mereka. Saya tidak boleh mengambil pendapat dari mereka yang di luar dengan firman Tuhan. Saya di sana tujuan saya adalah mempengaruhi mereka untuk percaya kepada sistem Tuhan. Struktur masuk akal Anda adalah lingkungan sosial yang membentuk pikiran Anda. Jadi Anda benar-benar perlu bertanya, dunia apa yang membentuk pandangan dunia saya? Apa lingkungan sosial saya? Dan apa yang terjadi di dalamnya? Siapa teman-teman kamu? Bagaimana pikiran saya dibentuk oleh lingkungan sosial keluarga dan teman-teman saya? Oleh dunia sosial saya yang lebih luas dengan lembaga-lembaga pemerintah, sekolah, dan media. Kita harus tanya diri kita. Kita ada di dalam lingkungan mana? Saudara, gereja sebagai struktur masuk akal. Komunitas Kristen adalah struktur yang masuk akal bagi Injil. Ini adalah lingkungan sosial di mana kepercayaan Alkitabiah menjadi masuk akal. Kita percaya Alkitab jadi masuk akal. Pikiran Kristen mendapat dukungan dari keluarga Kristen, gereja Kristen, persekutuan Kristen, dan komunitas Kristen. Di luar lingkungan sosial tersebut, Injil seringkali menjadi suatu yang tidak masuk akal. Ya, Tuhan kamu kenapa malah kalah ya disalib ya? Ya bego banget ya, dihantam pipi kiri suruh kasih pipi kanan, ya kan? Karena Anda berada di tengah-tengah orang yang asumsinya bertentangan dengan Injil. Dalam 1 Korintus 15, Rasul Paulus menulis sebuah pasal yang luar biasa tentang kebangkitan Kristus. Anda percaya karena apa? Karena gereja telah membentuk pikiran Anda tentang kebangkitan Kristus.
Paulus menulis karena beberapa orang meragukan atau menyangkal tentang kebangkitan terjadi. Bahwa Yesus dibangkitkan, atau bahwa ada orang lain yang dibangkitkan, atau Tuhan Yesus ditukar sama orang lain. Orang ini menyangkal kebangkitan tubuh. Di tengah diskusi tentang kebangkitannya, Paulus mengutip pepatah umum pada zamannya. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Paulus mengatakan bahwa alasan utama mengapa orang-orang sulit mempercayai kebangkitan karena mereka menghabiskan terlalu banyak waktu bersama-sama orang yang tidak baik, bergaul dengan orang-orang tidak beriman. Memang kita tidak boleh meremehkan pentingnya pergaulan yang baik, lingkungan sosial di mana orang-orang percaya pada apa yang benar dan melakukan apa yang benar. Misalnya saudara, di kasus di Eropa, jauh lebih sedikit orang yang mempercayai kebenaran Kristen dibandingin 150 tahun yang lalu. Ya, apa yang telah terjadi? Apakah orang-orang menemukan banyak bukti baru yang menentang kekristenan atau tiba-tiba menyadari kurang bukti yang mendukung kekristenan? Bukan, saudara. Banyak orang tidak memikirnya sama sekali. Saya melakukan banyak penelitian doktoral tentang apa yang terjadi dalam kepercayaan perilaku Eropa selama 150 tahun terakhir ini, saudara. Dari 80%, saudara, turun menjadi kurang dari 5% orang ke gereja. Dan inilah yang terjadi. Pada akhir tahun 1800 dan awal tahun 1900, kebanyakan orang di Eropa itu telah tetap mempercayai beberapa ajaran dasar Kristen. Mereka ke gereja, mereka membawa anak-anak mereka ke gereja. Namun semakin banyak dari mereka yang berhenti pergi ke gereja dan mereka berhenti membaca Alkitab bersama keluarga. Apakah mereka berhenti menghadiri ibadah di gereja dan keluarga karena mereka tidak lagi mempercayai gagasan Kristen? Bukan, saudara. Masalahnya ada di teman, masalahnya ada di lingkungan. Udah tidak cocok lagi saya sama teman itu. Oh, teman itu tidak apa sama saya. Bukan soal Alkitabnya. Tidak, mereka berhenti begitu saja. Meskipun mereka masih mempunyai pikiran tertentu. Mereka mempunyai semboyan yang sama. Anda bisa menjadi orang Kristen yang baik tanpa harus ke gereja. Lambat laun, kegagalan untuk terlibat dengan umat Tuhan di gereja dan hilangnya kebaktian keluarga sehari-hari mulai berdampak buruk. Mereka tidak lagi membaca Alkitab bersama, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Akhirnya setelah berhentinya dukungan sosial untuk memuji Tuhan dan menghormati Dia serta percaya kepada Yesus, iman mereka langsung turun. Bahkan mereka ada yang imannya mati, saudara. Untuk sementara, satu generasi mengatakan mereka masih mempercayai beberapa ajaran dasar Kristen. Kemudian generasi berikutnya yang tidak terlibat dalam gereja atau pembacaan Alkitab di rumah atau lewat sini, saudara, menjadi kurang percaya. Kepercayaan itu terus menurun seiring berjalannya waktu dan generasi-generasi mengabaikan persekutuan Kristen di gereja dan rumah. 150 tahun yang lalu, 60% orang Inggris menghadiri gereja. Saat ini, kurang dari 8% orang yang menghadiri gereja. Dan banyak di antara mereka yang ke gereja itu hanya orang yang lanjut usia. Coba Anda pergi ke gereja di Jepang, saudara. Itu rambut putih semua, saudara. Ya. Dan tingkat kepercayaan terhadap ajaran Kristen anjlok. Izinkan saya menekankan sekali lagi, pada umumnya, orang-orang tidak berhenti percaya terlebih dahulu dan kemudian berhenti menghadiri gereja. Yang terjadi justru sebaliknya. Mereka berhenti hadir ke gereja, karena itu mereka berhenti percaya. Kenapa? Lingkungan mempengaruhi pikiran mereka. Ketika manusia tidak menghabiskan waktu bersama umat Tuhan, doa, baca Alkitab, pendalaman Alkitab, atau atau ibadah, mereka akan menjadi semakin tidak percaya pada ajaran Tuhan. Akhirnya gampang untuk disesatkan, saudara. Tentu saja ada orang yang menyerah terhadap gereja karena mereka tidak percaya atas kebenaran yang diajarkan sana. Namun dalam banyak kasus, orang-orang pertama-tama meninggalkan pengumpulan umat Tuhan, kemudian barusan mereka kehilangan kebenaran. Gereja adalah struktur yang masuk akal di mana Alkitab paling masuk akal. Mereka yang meninggalkan struktur yang masuk akal secara sosial pada akhirnya akan lebih cenderung meninggalkan pikiran tentang Alkitab. Kurangnya lingkungan sosial Kristen menyebabkan kurangnya kepercayaan Kristen. Itu sebabnya Alkitab mendesak, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita tanpa ragu-ragu karena Dia yang berjanji adalah setia. Dan marilah memikir bagaimana caranya saling mendorong, saling memotivasi dalam kasih dan perbuatan baik dengan tidak mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah seperti kebiasaan beberapa orang, tetapi hendaklah kita saling menguatkan.
Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Itu maksudnya karena lingkungan mempengaruhi mereka. Gereja adalah lingkungan sosial di mana kita saling menyemangati di dalam iman, saudara. Oleh karena kita tahu lingkungan itu pengaruh sama kita jangan sampai apapun yang terjadi, jangan kita tinggalkan gereja, jangan tinggalkan persekutuan yang baik, saudara. Gara-gara temen doang atau gara-gara siapa gitu loh ya, itu nggak worth it gitu. Oke. Keluarga Kristen adalah sebuah gereja kecil, sebuah lingkungan sosial di mana kita saling menguatkan dalam iman. Tuhan tidak merancang kita untuk menjadi orang percaya yang mandiri, menemukan dan membangun semua kebenaran sendirian. Nggak mungkin, saudara. Saya kadang-kadang saya mau bikin bahan, saya telepon dulu ke Pak Kelvin. Pak Kelvin, ini baik nggak ya? Orang nangkep nggak? Karena saya telepon Bro Eko, ini bagus nggak menurut saudara gimana? Nah, mereka kasih saya nasihat. Karena saya tidak bisa sendirian. Lingkungan sosial Anda akan mempengaruhi cara Anda berpikir dan apa yang Anda anggap benar. Jadi sebaiknya Anda memilih teman, Anda memilih lingkungan sosial dengan baik. Jika Anda menikahi seseorang ya, yang mau menikah, pastikan Anda memilih pasangan yang tepat. Ketika Anda memilih teman, pastikan Anda tetap terlibat dalam struktur Injil yang masuk akal, yaitu gereja, tempat Anda bersama-sama rekan seiman. Tempat Anda memuji Tuhan, tempat Roh Kudus membantu Anda membangun hubungan satu sama lain dalam iman dan pikiran serta pengetahuan akan Tuhan. Saat Anda berada di rumah, bacalah Alkitab dan luangkan waktu untuk menanamkan kebenaran Tuhan kepada anak-anak Anda dan terus menerus. Jika Anda tidak menanamkan kepada mereka, nanti orang lain yang menanamkan kepada mereka. Ya kan? Dengan terus menerus membicarakannya. Hal-hal ini akan menumbuhkan kemampuan anak-anak untuk percaya. Anda mungkin bertanya-tanya apakah pesan Yesus ada benarnya. Tetapi Anda benar-benar tidak dapat meyakinkan diri sendiri bahwa Dia adalah anak Allah yang telah mati dan bangkit kembali. Bahkan jika Anda tidak dapat membuat diri Anda percaya pada sesuatu yang tampaknya tidak benar pada Anda dapat menempatkan diri pada sebuah struktur yang masuk akal, yaitu lingkungan sosial di mana orang-orang tersebut percaya. Bergaulah dengan beberapa pengikut Yesus sementara waktu. Berkumpullah di sekitar orang-orang gereja yang Anda anggap saleh, yang Anda percaya. Dan lihat apa yang terjadi pada kemampuan Anda untuk percaya. Iman sejati pada akhirnya akan menjadi pekerjaan Tuhan. Namun seringkali terjadi bahwa seseorang yang bergaul dengan umat Tuhan menemukan bahwa komunitas Kristen memiliki cara berperilaku dan cara percaya yang masuk akal dan lebih masuk akal dibandingkan kelompok sosial lainnya. Di dalam lingkungan sosial yang tepat, sesuatu yang tadinya tampak sulit dipercaya bisa jadi tampak mungkin, bahkan nyata. Ya. Jadi setelah Anda memahami bagaimana lingkungan sosial membentuk pikiran Anda, bagaimana struktur yang masuk akal mempengaruhi kemampuan Anda untuk percaya, maka Anda dapat juga berfokus bagaimana Anda dapat mempengaruhi orang lain dengan baik. Kita jadi garam dunia itu untuk mempengaruhi, memberikan rasa, memberikan kehangatan, ya, memberikan biar menjadi fuel agar api dapat membakar lebih banyak kalau dikasih garam. Ya kan? Kita adalah terang biar orang lain bisa melihat, orang lain tidak dalam kegelapan. Itu kita mempengaruhi orang lain, ya. Karena itu kita juga harus berfokus bagaimana kita mempengaruhi orang lain dengan lebih baik. Amsal 13 ayat 20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sadarlah akan pengaruh orang lain terhadap Anda, namun juga pengaruh Anda terhadap orang lain. Amsal 12 ayat 26. Orang benar mendapati tempat penggembalanya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Saudara, dengan berkontribusi kepada gereja, ya, pelayanan jemaat, pengajaran, nyanyi, ya, elektronik, ya, untuk membuat sesuatu yang tampilan media, saudara, ya kan, konseling, penggembalaan, dengan kita kontribusi kepada gereja, usher, ya. Sebenarnya Anda mendorong orang lain untuk percaya. Dengan memimpin keluarga Anda membaca Alkitab, Anda mendorong mereka untuk percaya. Jadi, dengan terlibat dalam struktur masyarakat yang lebih luas, Anda dapat membuat perbedaan. Jika Anda menjadi organisasi masyarakat, Anda dapat mempengaruhi struktur yang masuk akal itu dengan cara positif bagi Tuhan. Misalnya di ormas. Jika Anda terjun dalam dunia bisnis,
Cara berpikir dan bertindak Anda bisa menular pada cara berpikir dan bertindak orang lain. Jika Anda aktif di media sosial, jangan hanya bergaul sembarangan, tulis yang enggak, ya. Jangan lupa bahagia, sakitnya tuh di sini, jangan kayak gitu, saudara. Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat berinteraksi dengan cara yang membuat iman kepada Yesus Kristus lebih masuk akal bagi orang lain. Jangan hanya memikirkan buku yang bisa Anda baca, mungkin berdampak pada Anda. Pikirkan tentang buku yang mungkin bisa Anda tulis. Ada beberapa orang yang memiliki karunia menulis yang diberikan kepada Tuhan. Saya juga pengen menulis, saudara. Cuman, masih harus saya paksain, saudara, ya. C.S. Lewis adalah seorang penulis yang memahami sesuatu tentang peran struktur masuk akal. C.S. Lewis mengetahui pentingnya menyampaikan Injil secara langsung kepada orang-orang dan menjelaskan kebenaran Injil. Namun, C.S. Lewis juga mengetahui nilai dari pendekatan yang tidak langsung. Dia bikin buku, saudara. Nah, ya, dia berbicara tentang menciptakan suasana yang lebih menyenangkan bagi orang-orang untuk meninggalkan Injil. Salah satu jenis tulisan yang sangat populer pada masanya adalah fiksi ilmiah. H.G. Wells dan beberapa ateis menulis fiksi ilmiah, dan Lewis mengatakan dia juga mengklaim sebagai dari wilayah tersebut dengan kebenaran Kristen. Jadi dia menulis beberapa cerita fiksi ilmiah yang berdasarkan firman Tuhan, yaitu Out of Lonely Planet, Perelandra, Screwtape Letter. Pemikiran Kristennya memenuhi fiksi ilmiahnya. Orang-orang yang membaca buku-buku tersebut kemudian kemungkinan besar akan menganggap serius kekristenan setelah buku-buku tersebut selesai dibaca. Oke, buku anak-anak. Orang-orang lain ada buku Harry Potter itu, yaitu yang magic itu, ya kan. Tetapi Lewis juga menulis The Chronicle of Narnia. Mengapa seorang bujangan parubaya, seorang profesor yang brilian menulis cerita anak-anak? Karena dia mau masuk ke dalam anak-anak. Karena menurutnya banyak anak akan kesulitan mempercayai agama Kristen jika mereka menganggapnya membosankan. Ya. Jika kebenaran Kristen disajikan dengan cara yang berbeda, kata Lewis, cerita tersebut mungkin akan lolos dari naga-naga, penyihir-penyihir, anak-anak dimasukin hal begitu, yang menghalangi anak-anak untuk beriman. Ini mungkin dapat menguasai imajinasi mereka tentang singa yang namanya Aslan, yang membela negaranya, semacam Yesus Kristus, dan membuka pikiran mereka. Bagi Lewis, hal ini adalah bagian dari upaya yang mempengaruhi struktur masyarakatnya yang masuk akal. Lewis mencari nafkah sebagai seorang sarjana dan profesor. Di sini juga ia berusaha untuk mempengaruhi lingkungan sosialnya ke arah yang Kristen. Bahkan ketika dia tidak menulis secara langsung tentang apologetika dan teologi, dia tidak secara langsung menulis tentang teologi. Tetapi Lewis menulis buku ilmiah seperti The Discarded Image, suatu image yang rusak itu mengenai tentang kejatuhan manusia. Tapi dia tuliskan dengan cara lain, ya. Sebuah pengantar sastra abad pertengahan dan Renaissance. Dia menulis sejarah Inggris Oxford pada abad 16. Saat mempelajari buku itu, Lewis membaca setiap buku dari abad itu di perpustakaan Oxford yang luas. Dia melakukan penelitian ilmiah dalam jumlah besar, saudara. Dia tidak memberitakan Injil dalam buku-buku seperti buku teologi sekarang. Namun dia berpikir dengan cara berpikir orang Kristen, dan dia menulis dengan cara orang Kristen menulis. Lewis mengatakan bahwa umat Kristen dapat melakukan banyak kebaikan dengan berkhotbah atau memberikan kesaksian secara langsung. Namun ia mengatakan bahwa mereka juga dapat melakukan banyak kebaikan dengan bikin majalah, bikin buku mengenai topik, ya, bikin YouTube yang seperti kita lakukan, dan menulis buku, drama, serta terlibat dalam media dengan cara menyampaikan pesan Kristen. Mungkin tidak secara langsung, tetapi secara tidak langsung. Prasangka masyarakat terhadap kekristenan akan mulai terkikis jika ide itu dimasukkan ke dalam masyarakat. Mereka akan mulai memikir sesuatu yang tidak masuk akal menjadi mulai masuk akal. Dan mereka mungkin akan lebih terbuka untuk berpikir dengan cara-cara baru. Saudara, penutup, mungkin ini agak panjang karena lingkungan saudara, ya. Pikirkan tentang konteks sosial di mana Anda berada. Kita bergaul dengan siapa? Kita kontribusi kepada siapa? Apa yang membentuk kita? Cobalah untuk memahami dinamika bagaimana hal itu membentuk pikiran Anda, dan pertimbangkan bagaimana Anda dapat mempengaruhi lingkungan sosial menjadi lebih baik. Ya. Sehingga Injil menjadi lebih dapat dipercaya oleh orang-orang di lingkungan tersebut. Nah, itu suatu tantangan, saudara. Carilah cara untuk menjadi pemberi pengaruh dalam pernikahan, keluarga, lingkaran pertemanan, sekolah, situasi kerja, keterlibatan Anda dalam media sosial,
dan mungkin dalam pemerintahan, sekolah, hiburan, jika Anda memiliki kemampuan yang diperlukan. Jadi pemberi pengaruh. Yang terpenting, tetaplah terhubung dengan umat Tuhan di dalam gereja yang penuh kasih dan yang percaya kepada Alkitab, saling memberi semangat sehingga orang bijak menjadi lebih bijaksana. Saudara, lingkungan membentuk pikiran. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, untuk minggu depan kita masuk ke dalam surat 1 Yohanes. Ini surat yang sangat penting karena kita akan ngecek apakah kita asli, apakah kita benar-benar lahir dari Allah. Nah, ini penting ya. Minggu depan lahir dari Allah, pengantar surat 1 Yohanes. Tuhan Yesus memberkati.